Arsenal saat ini sedang tersenyum lebar karena jalan menuju tangga juara semakin terbuka lebar. Hal ini tak lepas dari hasil imbang 3-3 yang didapat Manchester City saat bertandang ke markas Everton. Padahal anak asuh Pep Guardiola sempat memegang kendali lewat gol Jeremy Doku di babak pertama. Namun, petaka muncul di babak kedua ketika pertahanan City mendadak rapuh dan kebobolan 3 gol dalam waktu singkat melalui Thierry Henry dan Jack O'Brien. City memang sempat menunjukkan mentalitasnya lewat tendangan lob Erling Haaland dan gol penyelamat Doku di menit-menit akhir. Tapi hasil imbang ini tetap terasa seperti kekalahan. Tambahan 1 poin tidak cukup untuk menempel ketat meriam London. Secara hitung-hitungan, jika Arsenal berhasil menyapu bersih 3 laga sisa, poin maksimal mereka akan menyentuh angka 85. Sementara City, meski menang di 4 laga sisa, poin maksimal mereka hanya akan mentok di angka 83. Situasi ini membuat nasib juara kini sepenuhnya berada di tangan anak-anak London Utara. Beralih ke London Barat, kondisi Chelsea benar-benar memprihatinkan setelah diajar Nottingham Forest 1-3 di Stamford Bridge. Kekalahan ini sangat memilukan karena menjadi kekalahan ke-6 mereka secara beruntun di Liga. Melihat kondisi internal tim yang hancur-hancuran dan taktik yang tidak berjalan, banyak yang merasa Alejandro Garnacho tidak perlu menyesal batal bergabung atau dikaitkan dengan klub ini karena Chelsea saat ini sedang berada di titik nadir. Forest tampil sangat efektif dengan gol cepat Taiwo saat laga baru berjalan 2 menit. Chelsea sebenarnya punya peluang emas untuk menyamakan kedudukan lewat titik putih, namun Cole Palmer gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya di blok Matt Sales. Alih-alih bangkit, gawang Robert Sanchez justru kembali bobol lewat penalti Igor Jesus dan gol kedua Awoniyi. Gol akrobatik Joao Pedro di masa tambahan waktu hanya menjadi hiburan kecil yang tidak mengubah keadaan. Hasil ini resmi menutup peluang Chelsea untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan sekaligus memberikan napas tambahan bagi Forest untuk menjauh dari zona degradasi. Pertemuan Atletico Madrid dan Arsenal di leg pertama semifinal Liga Champions berakhir dengan skor 1-1 yang terasa cukup emosional. Laga ini seolah menjadi panggung bagi wasit Danny McKelly yang terlihat sangat murah hati dalam memberikan penalti. Bayangkan saja ada 3 hadiah penalti yang diberikan meski akhirnya 1 dibatalkan setelah intervensi VAR. Victor Gyökeres membuka keunggulan untuk Arsenal melalui titik putih yang kemudian dibalas oleh eksekusi sempurna Julian Alvarez di babak kedua setelah insiden handball Ben White. Namun, titik didih terjadi saat wasit menganulir penalti kedua untuk Arsenal. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas ada kontak fisik antara David Anko terhadap Eberechi Eze. Keputusan ini membuat Mikel Arteta meradang, menganggap timnya kehilangan peluang emas untuk menang. Meski berakhir imbang, Arsenal setidaknya berhasil menyamai rekor tak terkalahkan terpanjang mereka di kompetisi Eropa sejak tahun 2006. Sebuah pencapaian besar, namun terasa getir karena keputusan wasit yang inkonsisten. Cristiano Ronaldo belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dalam kemenangan 2-0 di Al Nassr atas Al Ahly, sang mega bintang kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-76. Gol ini membawa koleksi gol profesionalnya menyentuh angka 970, hanya terpaut 30 langkah menuju rekor fantastis 1000 gol. Namun, yang menjadi perbincangan hangat bukanlah sekedar golnya, melainkan bagaimana ia merespon provokasi supporter lawan. Ketika pendukung Al Ahly mencoba mengejeknya dengan keberhasilan tim mereka menjuarai Liga Champions Asia, Ronaldo membalasnya dengan gestur 5 jari yang tenang namun tajam. Melalui gestur tersebut ia secara tidak langsung menyatakan bahwa dirinya telah memenangkan 5 trofi Liga Champions Eropa, sebuah pencapaian di level tertinggi yang menjadi standar dunia. Kemenangan ini memperkokoh posisi Al Nassr di puncak klasemen dengan 79 poin. Dengan selisih 8 angka dari persaingan terdekat, CR7 hanya butuh 2 laga lagi untuk memastikan gelar juara berada di genggaman. Level memang tidak bisa berbohong. Manchester United di bawah Michael Carrick benar-benar menunjukkan progres nyata. Statistik menunjukkan mantan gelandang legendaris ini sukses mengemas 9 kemenangan hanya dari 13 laga, melampaui catatan Ruben Amorim yang cuma meraih 8 kemenangan dari 20 pertandingan. Kemenangan 2-1 atas Brentford di Old Trafford baru-baru ini mempertegas tangan dingin Carrick dalam menstabilkan performa setan merah. Harry Maguire mengakui bahwa transformasi ini mendongkrak moral ruang ganti. Menurutnya, skema baru Carrick membuat pemain merasa lebih nyaman di lapangan. Maguire menyebut bahwa di era Amorim, tim sering kalah dalam laga yang berjalan seimbang. Namun sekarang kondisinya berbalik, United jauh lebih solid dalam bertahan dan sangat klinis di kotak penalti lawan. Fokus utama tim saat ini adalah mengamankan tiket Liga Champions yang sudah di depan mata. Chelsea mulai bergerak cepat untuk mencari suksesor permainan Liam Rossenior dengan mendekati Andoni Iraola. Manajemen The Blues dilaporkan sudah membuka jalur komunikasi resmi dengan pelatih Bournemouth tersebut.
Profil Iraola dianggap sangat pas untuk memimpin proyek jangka panjang di Stamford Bridge berkat reputasi impresifnya di pesisir selatan Inggris. Meski spekulasi menguat, Iraola tetap menjaga profesionalisme. Ia menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan tugas bersama Bournemouth sebagai bentuk penghormatan kepada para pendukung. Di sisi lain, Francesco Farioli dipastikan gugur dari daftar buruan setelah menyatakan kesetiaannya kepada Porto. Saat ini Chelsea masih stabil di bawah pelatih interim Callum, namun penunjukan Iraola diharapkan bisa memberikan stabilitas taktik yang selama ini hilang akibat terlalu sering gonta-ganti pelatih. Sepak bola Inggris memasuki fase krusial di mana ketahanan mental setiap tim benar-benar diuji. Drama pekan ke-34 Premier League serta babak semifinal FA Cup musim 2025-2026 menyajikan rangkaian hasil yang mengubah peta persaingan secara signifikan. Di saat Arsenal kembali merebut tahta Liga, Stadion Wembley menjadi saksi lahirnya dua finalis yang akan memperebutkan trofi FA Cup pada 16 Mei mendatang. Langkah menuju final dimulai saat Manchester City meredam perlawanan sengit Southampton. Meski sempat tertinggal, tim asuhan Pep Guardiola menunjukkan kelasnya lewat gol Jeremy Doku dan aksi penentu Nico Gonzalez di menit-menit akhir. Skor tipis 2-1 ini memastikan satu tempat di partai puncak bagi City. Di laga lain, Chelsea menyusul ke final setelah mengandaskan Leeds United dengan skor 1-0. Sundulan Kapten Enzo Fernandez menjadi pembeda tunggal, sementara kiper Robert Sanchez tampil luar biasa dengan melakukan serangan penyelamatan krusial untuk menjaga keunggulan timnya. Berpindah ke kompetisi Liga, Arsenal sukses merebut kembali posisi puncak setelah menang 1-0 atas Newcastle United lewat aksi individu memukau Eze. Hingga 27 April ini, Meriam London memimpin dengan raihan 80 poin. Namun, posisi Mikel Arteta belum aman karena Manchester City masih menyimpan satu laga tunda melawan Everton. Jika City menang, poin kedua tim akan identik. Dalam skenario itu, agresivitas gol akan menjadi penentu, di mana saat ini City lebih unggul dengan 66 gol berbanding 64 gol milik Arsenal. Di papan atas lainnya, Liverpool kembali ke jalur kemenangan dengan mendudukan Crystal Palace 3-1 melalui kontribusi Isak, Robertson, dan Florian Wirtz. Meski kehilangan Mohamed Salah yang cedera, kemenangan ini menjaga posisi mereka di jalur elit. Saat ini, superkomputer Opta masih menjagokan Arsenal dengan peluang juara 73%. Namun dengan liga yang mendekati garis finish, siapapun yang tergelincir harus bersiap merelakan trofi jatuh ke tangan rival.